Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita harus terus bersyukur dan terus bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tahu bersama bahwa salah satu PR besar dan tantangan seorang wanita dengan tabiat dan watak yang Allah berikan kepada dia adalah bagaimana bersyukur. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa aku diperlihatkan neraka dan ternyata yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Dan ternyata bukan kufur kepada Allah, tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap kebaikan dan mereka kufur terhadap, atau mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur terhadap kebaikan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kufur nikmat. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian dan para akhwat atau saudari-saudari kita, hendaknya kita benar-benar memastikan bahwa kita sudah berjuang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengevaluasi diri, selalu mengintrospeksi dan mengecek, aku ini udah bersyukur atau belum ya, gitu loh. Aku sudah benar-benar menjadi hamba, menjadi umat, menjadi anak, menjadi murid, menjadi teman yang bersyukur atau tidak ya? Itu pertanyaan yang harus kita angkat terus, hadirin. Pertanyaan yang harus kita angkat terus, karena kalau tidak kita tidak akan sadar, dan kalau kita tidak sadar kita bisa jatuh ke dalam kufur nikmat berlarut-larut. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar memahami masalah ini. Hadirin Allah muliakan, dan salah satu yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat hidayah. Dan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari gelapnya kemaksiatan, gelapnya kemungkaran, gelapnya kesyirikan, gelapnya kemaksiatan dan kebid'ahan. Itu yang harus kita renungkan terus, dan selalu minta keistiqomahan sebagaimana teladan-teladan kita dulu itu istiqomah, dan minta ilmu yang bermanfaat sebagaimana teladan-teladan kita dulu atau wanita-wanita kita itu memberikan manfaat, hadirin Allah muliakan, sebut saja nama besar di Irak di abad kelima itu yang bernama Al-Mawardiyah Al-Basriyah.
Al-Mawardi Al-Basri adalah seorang wanita yang sangat dikenal dengan ibadah beliau. Beliau istiqomah berpuasa itu selama 50 tahun. Jadi 50 tahun hidup beliau itu diisi dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Dan tidak pernah absen qiyamul lail selama 50 tahun. 50 tahun itu nggak pernah absen qiyamul lail. Dan orang yang sangat mencintai kampung akhirat dan tidak terfitnah dengan perhiasan-perhiasan dunia, sebagaimana yang dicatat dalam sejarah kehidupan beliau. Dan saat beliau wafat, hadirin, itu mayoritas penduduk Basrah itu mengiringi jenazah beliau. Mayoritas penduduk Basrah itu mengiringi jenazah beliau, yang menunjukkan bahwa beliau itu disayang, dicintai, dan sangat bermanfaat pada lingkungan, pada masyarakat. Maka pertanyaannya, sejauh mana kita sudah menebar manfaat ke lingkungan dan masyarakat kita? Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan ilmu, dan marilah kita mulai dengan hikmah, dan semoga kita menjadi wanita yang bermanfaat dalam skup kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib. Dan kita sedang membahas kemarin itu tentang bahaya berlebih-lebihan dalam hal mubah. Dan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis dia akan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dan salah satu bentuk dia mengagungkan larangan Allah, dia menjaga diri dan menjauhi hal-hal yang mubah dalam porsi yang melebihi batas. Berlebih-lebihan terhadap hal mubah, berlebih-lebihan terhadap makan dan minum, berlebih-lebihan dalam segala hal yang mubah. Kenapa? Karena dia khawatir itu membawa dia mengerjakan hal yang dibenci oleh Allah, hal yang makruh, lalu nanti hal yang haram. Dan selalu begitu polanya. Kalau syaitan tidak bisa membawa kita atau menjatuhkan kita ke hal yang haram, maka syaitan akan mengajak kita mengerjakan hal-hal yang makruh, yang gak disukai sama Allah, tapi belum haram. Kalau nggak berhasil juga, maka syaitan akan bawa atau menggoda kita untuk mengerjakan hal-hal yang mubah dengan dosis yang berlebihan. Dengan dosis yang berlebihan. Yaitu tadi, banyak makan, banyak minum, atau melakukan aktivitas mubah tapi overdosis, akhirnya kecapean, pulang ke rumah udah capek banget, akhirnya marah-marah sama istri atau ribut sama suami, yang ketika ditelusuri ini sebenarnya kecapean aja. Loh, kenapa kecapean? Oh, dia melakukan hal yang mubah terlalu banyak. So, ada orang tuh melakukan kegiatan outdoor terlalu banyak dosisnya, akhirnya kecapean. Atau workout terlalu lama, karena capek ngejawab istri, ketus, ribut deh sama istri. Dan kasus banyak hal seperti itu. Atau ingin hukum asal membeli aksesoris atau perhiasan atau baju atau tas dan sebagainya kan mubah. Tapi ketika kita berlebih-lebihan, akhirnya kita nanti terjatuh ke dalam hal yang haram, jatuh kepada kesombongan, lalu ujub,
lalu nanti ribut sama suami karena minta suami beliin nggak dikasih, akhirnya cekcok, mengangkat suara ke suami, akan berantakan. Atau tafakhur dengan wanita-wanita lain. Tafakhur tuh berbangga-bangga, adu gengsi, yang itu nggak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan intinya adalah karena kita berlebihan dalam belanja, dalam membeli, dalam mengkoleksi dan seterusnya. Semua demikian. Jadi kalau kita ingin menjaga diri dari hal yang haram, startlah dari tidak berlebih-lebihan terhadap hal mubah. Karena itu akan memberikan nutrisi ke hawa nafsu kita, akan memberikan suplemen ke hawa nafsu kita. Nanti hawa nafsu kita kuat, lalu dia menguasai panggung diri kita, dan kalau dia udah menguasai, ya dia lakukan hal yang haram. Selalu demikian hadirin. Ngobrol, curhat, awalnya curhat mubah, tapi nanti akhirnya ngomongin suami, ngomongin teman, ngomongin sahabat, awalnya dari mubah tapi berlebihan. Yang seharusnya ngobrol itu cukup 15 menit, cukup 10 menit, lanjut terus sampai 1,5 jam. Akhirnya semua diomongin. Akhirnya gibah, fitnah, segala macam. Hadirin, itu hal yang perlu kita camkan. Berikutnya, di antara hal yang harus kita lakukan kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengagungkan larangan-larangan Allah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mujanabatu man yujahir birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha wa yatahawanu biha wa la yubali ma raqiba minha, adalah kalau kita memuliakan Allah, maka kita harus menjauhi orang-orang atau teman-teman yang memperlihatkan kemaksiatan mereka terang-terangan dalam melakukan hal yang haram. Bahkan bukan hanya terang-terangan dan memperlihatkan, wa yuhassinuha, memperindah, mengemas hal yang maksiat tersebut, yang mungkar tersebut. Wa yad'u ilaiha, dan mempromosikan, mengajak, ayo dong lo ikut ini yuk, gitu loh. Jelas-jelas ini haram. Wa yatahawanu biha, dan meremehkan hal tersebut. Gue tahu lo takut dosa kan, gini aja deh, dosa lo gue yang tanggung nanti di hari kiamat. Bayangkan. Dan itu banyak kita dengar omongan kayak gitu di lapangan. Dosa lo gue yang tanggung. Jangankan Anda, iblis saja berlepas diri di hari kiamat, nggak berani tanggung. Iblis itu berlepas diri. Kok enak banget, dosa lo gue yang tanggung, dosa kamu aku yang tanggung. Udah, kamu ikut aja. Itu benar-benar ngeremehin. Padahal Allah mengatakan, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Dan di hari kiamat nanti nggak ada yang mengadab sepedih adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berani bilang gini? Emang yang mengatakan dosa lo gue yang tanggung segala macam, coba tanya dia siap nggak gitu loh? Dia siap nggak sakit kanker stadium 4 misalnya? Sakit kanker paru-paru, Anda siap nggak? Anda siap nggak menderita penyakit kanker getah bening gitu? Atau kalau misalnya ada teman dia kena kanker stadium 4, siap nggak itu penyakit ditransfer ke dia kalau bisa gitu loh? Atau senasib sepenanggungan aja deh gitu loh. Ada temannya HIV gitu loh, lalu siap nggak dia berinteraksi dengan darah temannya sehingga dia positif juga gitu loh? Anda siap nggak kayak gitu? Kalau dia nggak siap, ya nggak mungkin lah dia siap dengan azab akhirat. Azab akhirat lebih pedih dari itu semua.
itu meremehkan, dan itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahawanu biha. Orang kayak gitu itu harus kita sikapi dengan bijak dan tegas, hadirin. Kalau tidak, berarti kata para ulama, kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena berinteraksi dengan mereka itu akan merendahkan larangan-larangan Allah, mengkerdilkan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Kita aja nggak mau kebijakan kita diremehkan orang, dan kita akan merasa orang itu meremehkan kita, padahal dia nggak ngomongin kita secara langsung, dia nggak ngomongin personality kita, tapi dia meremehkan kebijakan kita. Ini kebijakan norak banget sih. Nyaman nggak kita kalau kita pemangku kebijakan? Kayak, ini peraturan apa kayak begini? Kekanak-kanakan peraturannya, tapi kita yang buat. Dia nggak mengatakan kamu tuh kekanak-kanakan, enggak. Dia merendahkan peraturan kita. Maka kita akan merasa, ini orang kok ngeremehin gue banget ya. Nah hadirin, perintah dan larangan Allah itu harus diagungkan, karena itu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah hati-hati dengan pengaruh dari pihak yang nggak baik, teman yang jahat, yang memberikan pengaruh buruk kepada kita, yaitu orang-orang yang menampilkan dosa mereka, memperlihatkan terang-terangan buat dosa, udah nggak malu-malu lagi. Makanya orang yang masih malu mengerjakan dosa dan menutupi dan dijaga, itu kan masih punya harapan besar. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu insya Allah dimaafkan sama Allah, kecuali yang terang-terangan gitu loh. Jadi orang yang yang melakukan maksiat tapi dia masih malu, dia masih menutup-nutupi, dan dia nggak mau menampilkan, dia tahu itu aib gitu loh. Itu peluang Allah ampuni itu besar, peluang Allah ampuni besar. Tapi kalau udah terang-terangan, aduh, itu nantang namanya, hadir. Itu merendahkan, bukan hanya bermaksiat, tapi itu merendahkan. Nah itu yang diwanti-wanti para ulama. Wa yuhasin, dan bukan hanya terang-terangan, dia kemas jadi terkesan indah, dia dia hiasi biar orang tertarik, padahal itu jelas-jelas maksiat, itu kemungkaran, itu hal yang haram. Wa yad'u ilaiha, lalu dia dakwahi, dia ajak, dia promosikan, dia yang jadi marketingnya. Beda loh orang yang sebatas tergelincir melakukan dosa dengan orang yang ngajak orang tuh berdosa dan mempromosikan dosa tersebut. Kita sepakat itu dua hal yang berbeda. Dan tadi meremehkan, wala yubali ma raqiba minha, dan dia nggak peduli apa yang sudah dilakukan. Nah hadirin Allah muliakan, orang-orang seperti itu, fa inna mukhalatata mithli hadza, berinteraksi dengan dia, bergaul dengan orang-orang seperti itu, da'iyatun ila sukhtillahi ta'ala wa ghadabih, itu akan mengundang murka Allah, itu akan mengundang kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mengundang Anda bergaul sama jadi habis aku nggak enak, ya udah Anda berhadapan dengan Allah gitu aja. Opsinya cuma dua kok. Mau dia marah sama Anda atau Allah yang marah sama Anda, gitu aja. Anda harus pilih. Dan itulah inti dari ujiannya. Karena orang-orang seperti itu, kata Ibnul Qayyim, kata para ulama rahimahumullah, wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumati. Karena yang mau bergaul dengan orang-orang seperti itu hanya orang yang kehilangan pengagungan terhadap Allah
kehilangan pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah di dalam hatinya. Itu poinnya. Hanya orang yang seperti itu. Artinya kalau orang tuh masih mengagungkan Allah, masih mengagungkan perintah dan larangan, dia nggak akan mau bergaul dengan itu. Bersikap baik ya, tapi sampai bergaul bersama-sama enggak. Mendakwahi ya, bersikap bijak ya, membantu ya, ditaklif, ditunaikan hak-haknya ya, tapi menjadi bagian dari kehidupan, bergaul kemana-mana bareng, nggak mau. Jadi tetap seorang muslimah dituntut berbuat baik. Lo masih ingat nggak? Masih ingat wanita tunas susila, atau wanita yang profesional dalam zina ketika berbuat baik dengan seekor anjing? Lalu kata Nabi SAW, Ghufira laha bihi, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu baik sama anjing aja dosa diampuni, apalagi baik sama manusia. Clear, baik sama manusia itu harus, hadirin ibu-ibu, kita harus baik sama manusia. Namun kalau kita mengagungkan Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, gak bisa hati ini untuk menjadikan sahabat dekat, bergaul dengan hangat dan seterusnya, sedangkan dia terang-terangan, sedangkan dia yuhassinuha, menghiasi kemaksiatan tersebut, lo mendakwahi itu, mempromosikan itu, dan meremehkan dan nggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Saya mau tanya hadirin, kalau kita seorang anak yang berusaha berbakti, apa kita bisa bersahabat dengan orang yang meremehkan ibu kita? Meremehkan ibu kita dan mengajak ke hal yang membuat ibu kita marah, ibu kita kecewa, dan terang-terangan gitu loh. Ibu kita tuh nggak suka ini, dia terang-terangan. Ibu kita misalnya nggak suka atau alergi terhadap satu makanan, dia terang-terangan kasih makanan itu buat ibu kita, dan dia tahu terang-terangan, dan dia nggak peduli. Kamu tahu kan ibuku nggak suka ini, iya aku tahu. Oh jadi kamu sengaja? Ya aku sengaja, dan aku nggak peduli kan. Emang bisa kita bersahabat sama orang seperti itu hadirin? Tetap berbuat baik ya sama dia, tunaikan hak dia ya, tapi punya hubungan dekat segala macam, jalan bareng, terus seru-seruan gitu, emang bisa ya? Bisa nggak sih kira-kira? Bisa mas? Nggak bisa lah gitu. Ada orang nggak peduli sama ibu kita, kita bisa itu? Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Falillahil matsalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa taala yang maha sempurna, yang maha baik sama kita. Jadi tolong perhatikan. Makanya para ulama mengatakan idza masahibtal qauma fashab khiyarahum. Apabila Anda ingin bersahabat dengan sebuah komunitas, sebuah masyarakat, maka bersahabatlah dengan orang-orang terbaik di antara mereka. Jadi kalau Anda harus bersahabat, bersahabatlah dengan orang-orang terbaik. Wala tashabul arda fataradda ma'ar rada. Dan jangan Anda bersahabat dengan orang yang buruk. Nanti Anda ikut-ikutan jadi orang buruk bersama keburukannya. Itu kan. Idza ma sahibtal qaum fashab khiyarahum. Kalau Anda ingin bersahabat, bersahabatlah dengan yang terbaik gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan.
Itu yang perlu kita renungkan. Coba kita buka surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Tapi sebelum kita buka Al-Furqan 27-29, hadirin, sekali lagi coba renungkan dulu sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud ketika Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung, atau seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Kita ini, kualitas kita tergantung sahabat kita. Maka perhatikan dengan siapa salah satu dari kalian itu bersahabat. Makanya ulama dulu mengatakan anil mar'i la tas'al anhu, sal an qarinihi. Kalau Anda ingin tahu seseorang, Anda nggak perlu tanya langsung siapa dia, tapi tanyakan siapa sahabat-sahabat dekatnya. Karena kualitas dia itu bisa dibaca dengan sahabat-sahabat dekat dia tersebut. Siapa sahabat-sahabat dekatnya? Kalau dia bersahabat dengan 5 orang atau 7 orang dan semuanya baik, insya Allah dia orang baik. Kalau 5-5-nya tuh sahabatnya baik-baik, insya Allah baik. Adapun kalau dari 5 sahabatnya 1 mungkin ada masalah dan seterusnya, ya mungkin ada. Tapi kalau semuanya secara umum baik, ya bukan sempurna baik, insya Allah dia baik. Karena nggak mungkin, kata para ulama, at-tuyuru bi ashkaliha taqa, burung itu akan ngumpul dengan yang sejenis, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Seseorang itu tergantung kualitas sahabatnya, tergantung keimanan sahabatnya. Maka pentingnya lingkungan, pentingnya sahabat-sahabat yang soleha. Makanya ketika seseorang bersahabat dengan sahabat yang buruk, sahabat yang imannya jelek, dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Walaupun di dunia dibela-belain tuh sahabatnya. Bahkan dia nggak jarang ribut sama orang gara-gara belain sahabatnya tersebut. Tapi di hari kiamat semua berubah. Oke, mari kita lihat surat Al-Furqan di atas 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika hari itu orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Gigit jari itu simbol dari apa, hadirin? Simbol dari keputusasaan, lalu nggak punya harapan. Dia tinggal gigit jari saja, lemas, terpuruk, nggak bisa buat apa-apa lagi. Lalu dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabil. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku memilih jalan bersama Rasul. Jadi dulu aku memilih jalannya Rasulnya Allah. Bukan nyari jalan sendiri. Duhai, dulu aku memutuskan hidupku itu di atas jalannya Rasul. Itu. Lanjut apa? Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka bagiku. Ya wailata, kecelakaan besarlah bagi aku.
Jadi dia pada hari kiamat akan mengatakan kecelakaan pada dirinya sendiri, nyumpahin dirinya sendiri, celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kiranya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai sahabatku. Ini saya celaka gara-gara dia ini. Celaka saya. Duhai dulu aku tidak menjadikan dia sebagai sahabat saya. Jadi teman yang kita dukung, kita perjuangkan, mungkin uang kita banyak habis buat dia, tapi dia tuh gak bertakwa sama Allah. Kenapa penyesalan begitu besar? Kenapa sampai seseorang mengatakan itu pada hari kiamat? Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan atau dia menjadi sahabat karibku. Dijelaskan di ayat berikutnya. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudhula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Dia telah palingkan aku dari Al-Quran. Dia telah palingkan aku dari kebenaran. Dia telah palingkan aku dari zikrullah. Aku jadi gak berzikir tuh gara-gara gaul sama dia. Aku tuh jadi gak deket sama Quran gara-gara dia. Aku tuh gak pernah ngaji, gak pernah ikut kajian, gak pernah nuntut ilmu lagi. Itu gara-gara gaul sama dia. Gara-gara dia, gara-gara bersahabat sama dia atau menikah dengan dia dan seterusnya. Aku jadi nggak sama Al-Quran, aku nggak dekat lagi sama ilmu, aku nggak sama majelis. Itu gara-gara menjadikan khalil. Khalil kan kekasih, orang yang sangat dekat. Bisa pasangan, bisa suami, bisa istri, bisa sahabat. Yang dulu kayaknya benar-benar didukung, dicintai, disayang segala macam. Nyesel, celaka saya. Coba dulu saya nggak bersahabat dengan dia. Saya nggak memadu kasih dengan dia. Kenapa? Laqad adallani an dzikri. Dia telah sesatkan aku dari kebenaran. Dia telah palingkan aku dari al-haq. Dia telah palingkan aku sehingga aku nggak mengingat Allah, nggak berzikir kepada Allah. Dia telah memisahkan aku dengan Al-Quranul Karim. Ba'da idh ja'ani. Setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Jadi dulu mungkin dia ngaji, mungkin dia beribadah kepada dia, tapi gara-gara salah pergaulan kelempar semuanya. Dulu sebelum nikah dia rajin kajian, dia rajin ibadah, dia rajin menuntut ilmu, tapi setelah nikah udah tenggelam dengan dia mabuk asmara, dia fokus sama ini, dia nggak sholat lagi, dia nggak nuntut ilmu, dia berubah total. Terus banyak bersahabat dengan dia, orang ini berubah. Hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan. Makanya dalam hadits Abu Daud, apa kata Nabi SAW? La tusahib illa mu'mina. Janganlah Anda bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Ini permintaan Nabi kita SAW. Setiap kita punya keputusan dengan siapa kita bersahabat. Tapi Nabi kita SAW meminta kita. Nabi kita ini bukan permintaan ustadz, bukan permintaan kiai, bukan permintaan habib, bukan permintaan, ini langsung Rasulullah SAW yang minta. La tusahib illa mu'mina. Janganlah Anda bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dengan orang yang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang mengagungkan Allah. Janganlah kita bersahabat kecuali dengan orang yang memuliakan ilmu Allah. Itu poin. Allah Ta'ala alam bisawab. Karena sekali lagi kita tuh dinilai dengan kualitas sahabat-sahabat kita. Makanya penutupannya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Tidak ada yang mau bersahabat dengan orang yang tipikal seperti itu kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dan perintah dan larangan Allah. Ya sama aja. Jadi nggak usah salahin orang. Ya Anda sama aja dengan dia.
sama-sama tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupakan doakan Ibnu Qayyim rahimahullah dan seluruh para ulama kita. Sekali lagi, doa itu penting dan itu perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum mampu membalas, maka doakan. Sekali lagi, baru bisa mendoakan itu opsi terakhir. Maka kalau kita nggak menjalankan opsi ini, dikhawatirkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin penanya belum tahu. Ustadz, saat ini saya dan suami di Jakarta. Mohon doanya semoga Allah mudahkan kami untuk segera hijrah ke kampung halaman. Mertua saya sudah tua dan suami saya anak tunggal. Kami pun ingin tinggal di lingkungan yang dekat dengan komunitas yang soleh, yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Hanya terkadang kami suka ragu jika hijrah, maka suami harus resign dari pekerjaan yang sudah mapan, sedangkan harus membiayai 5 anak. Mohon sarannya untuk kami, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, masalah seperti ini hendaknya dibahas dengan ahli ilmu atau guru kita yang mengenal kita atau yang bisa kita akses dan bicara dari A sampai Z, karena ini salah satu keputusan atau hal besar dan menyangkut berbagai macam sisi, dan setiap orang tuh beda-beda gitu loh, kondisinya beda-beda, karakternya beda-beda, lingkungannya beda-beda, dan otomatis sarannya kan beda-beda juga. Jadi cukup sulit untuk menjawab pertanyaan seperti ini di forum tanya jawab tidak langsung seperti ini. Tapi semoga Allah mudahkan, kalaupun tidak bisa menjawab secara tuntas, setidaknya kiatnya yang pertama istikharah dulu, membuat keputusan, apalagi keputusan besar itu istikharah. Terus yang kedua, pastikan kita punya why factor atau tujuan dan jawaban terhadap kalimat tanya mengapa itu dengan jelas. Jadi apa alasan kita untuk pindah, atau apa alasan kita untuk bertahan, itu harus jelas dan harus kuat, dan kita nggak boleh ragu gitu loh. Kita harus yakin antara bertahan atau pindah. Bisa jadi opsinya pindah, bisa jadi opsinya bertahan. Setiap orang beda-beda. Dan apakah solusinya pulang kampung halaman, atau solusinya orang tua yang kita hadirkan di kota kita, walaupun nggak mudah. Seringkali mayoritas orang tua nggak mau,
Tapi nggak semua nggak mau juga. Ada banyak orang tua juga mau gitu loh. Asal kita buka opsi itu dan kita jelaskan, dan kita juga apa namanya buka wacana untuk misalnya bisa tetap pulang kampung rutin gitu loh. Tapi bukan tinggal di sana, orang tua yang kesini, tapi misalnya sebulan sekali kita ke sana deh bu, atau sebulan sekali gitu loh. Tapi ibu tinggal sama kita ya, atau ayah tinggal sama kita. Nanti setiap bulan kita atur aja weekend itu di sana. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Intinya adalah pilih opsi yang paling membuat kita mudah istiqomah, berpeluang istiqomahnya tuh besar gitu loh. Dan lingkungan penting, hadirin, lingkungan tuh penting sekali. Kota atau daerah yang di sana ada orang-orang soleh, orang-orang baik itu sangat penting. Makanya kan ketika pembunuh 99 plus 1 nyawa itu mau taubat, apa nasihatnya? Keluar dari negeri kamu dan pergi ke negeri yang baru. Dan alasannya kan disebutkan dalam hadis tersebut, karena di situ ada orang-orang soleh. Itu penting, sangat penting. Jadi coba dudukkan dan cari berbagai macam opsi dan diskusi sama ahli ilmu, sama senior-senior kita, sama orang-orang bijak. Siapa tahu ada opsinya, bukan hanya sebatas 2, ada banyak opsi yang kita nggak terbesit dalam benak kita. Makanya banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz dan keluarga serta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya punya 3 anak. Anak pertama saya perempuan usia 11 tahun. Saya kadang merasa buntu bagaimana menghadapinya. Di satu sisi anak seolah ingin mengurus dirinya sendiri. Di sisi yang lain anak belum bisa sendiri saat benar-benar dibiarkan. Kadang-kadang timbul perasaan lelah, hampir putus asa. Salahkah jika saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lelah, saya tidak tahu lagi harus bagaimana, aku pasrahkan kepadamu. Mohon nasihati saya Ustadz, apa yang harus saya perbaiki dalam hal ini? Pada dasarnya, ya Allah saya lelah, kita cerita, saya ini capek, saya tidak tahu lagi harus bagaimana, saya pasrahkan kepadamu. Kalau maksudnya konotasinya positif, bisa-bisa aja. Kan saya nggak tahu. Berarti maksudnya saya bodoh. Maka saya pasrahkan kepadamu. Tapi benar-benar pasrahkan. Artinya kalau Allah putuskan kita untuk tetap mendidik anak kita, ya semangat gitu loh. Kan namanya pasrah. Saya pasrahkan ke kamu. Maka apapun keputusan dia, ya kita akan ikut. Itu baru pasrahkan. Nah terkadang kita suka berbeda dalam mentafsirkan pasrah gitu loh. Sebagian orang itu bilang pasrah, tapi maksudnya ikutin keinginan saya. Itu kan bukan pasrah. Namanya pasrah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Engkau. Aku tujukan kepada Engkau. Jadi kalau Allah putuskan bahwa anak kita baru mendapatkan hidayah dan nurut di usia 30 tahun, sekarang berapa usianya tadi? 11. 30 tahun berarti berapa? Berapa tahun lagi? 19 tahun lagi. 19 tahun lagi. Ya udah, kita terima dengan bahagia. Itu pasrah. Pasrah kan gitu ya. Namanya juga aku pasrahkan kamu ya. Terserah kamu apain, itu pasrah.
Jadi kalau Allah putuskan anakmu besok dapat hidayah, alhamdulillah. Anakmu 20 tahun lagi dapat hidayah, ya alhamdulillah. Itu pasrah. Jadi pasrah itu berarti siap dengan segala kemungkinan. Maka pasrah di sini, jika Allah sudah tetapkan sesuatu, didampingi dengan berusaha, berjuang semaksimal mungkin gitu loh. Dan hadirin, arti saya lelah itu apa sih? Arti saya lelah artinya pahala yang kecil atau pahala yang banyak. Gimana hadirin? Saya lelah itu dalam konsep Islam itu pahalanya kecil atau pahalanya banyak? Dalam amal baik ya, amal soleh ya, ini kan mendidik anak. Pahala kecil atau pahala banyak? Mari kita simak sabda Nabi SAW. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian atau tanggung jawab. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Berarti saya lelah dalam beramal itu artinya saya dapat sedikit pahala atau saya dapat banyak pahala. Dapat sedikit atau banyak? Banyak. Kalau dapat banyak pahala, yang cocok nih pakai akal sehat, pakai akal dulu aja. Optimis apa pesimis? Optimis. Bahagia atau depresi? Bahagia. Plong atau tertekan? Plong. Gitu hadirin. Nah berarti kalau arahnya kok kita jadi berpikir negatif, pesimis, terpuruk, lalu pesimis, ada yang salah dalam nawaitu kita, ibu-ibu. Niat kita ini apa? Ada yang salah dalam konsep kita. Karena kalau niat kita mencari wajah Allah, walaupun secara teknis upaya kita belum membuahkan hasil perubahan dari diri anak kita, maka kita tetap optimis karena Allah mengganjar kita dengan banyak pahala dan harapan meraih wajah Allah tetap terbuka lebar. Karena berhasilnya kita melihat wajah Allah dan mendapatkan wajah Allah bukan dikaitkan dengan berubah atau tidaknya objek dakwah kita, berubah atau tidaknya yang kita didik dan kita tarbiyah, tapi itu berkaitan dengan keikhlasan kita sebagai pendidik dan sudah totalitaskah kita dalam mendidik. Itu poinnya. Kalau kita ikhlas dan kita sudah totalitas, walaupun tidak berhasil merubah, kita tetap mendapatkan wajah Allah sebagaimana Nabi Nuh yang sudah niat ikhlas dan totalitas, tapi istrinya nggak mau ikut, anaknya nggak mau ikut, dan yang mau ikut cuma sedikit. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Dan bukan hanya tidak gagal, beliau masuk 5 besar Nabi dan Rasul terbaik atau yang biasa dinamakan dengan ulul azmi minar rusul. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tetap semangat hadirin. Ingat pahalanya. Ingat Allah. Yang membuat kita lemes itu ingat makhluk.